Oke, true or false menampilkan Dr. Bambang Budianto. Nomor 1, Pak. Seorang pemimpin yang efektif harus selalu menjadi yang paling berpengalaman dalam timnya. True or false? False. False, oke. Maksudnya silakan. Jadi tidak harus yang paling berpengalaman. Ya, silakan dijabarkan. Ya. Jadi nomor 1. Jadi dulu waktu kita SD, kita diajari pengalaman itu guru yang terbaik. Iya. Iya. Cuman sekarang kita tahu, ya, kita ada program di L4L namanya Your One Degree. Kita ngajari orang, pengalaman itu bukan guru yang terbaik. Hanya pengalaman yang dievaluasi itu guru terbaik. Oh, nice. Kalau pengalaman tidak pernah dievaluasi, tidak ada gunanya. Hilang gitu aja. Banyak orang yang saya ketemu, pemimpin-pemimpin, tidak pernah evaluasi diri. Pengalamannya banyak. Saya sering dulu interview orang yang mau masuk Compassion. Misalnya nih, di dalam CV-nya ditulis 20 tahun jadi kepala sekolah. Dalam interview saya tanya, saya ingin tahu ini 20 tahun, ini betul-betul 20 tahun aset, atau hanya setahun diulang 20 kali. Wow. Itu beda sekali. Wow. Wow. Kalau dia tidak pernah belajar lagi, tidak ada inovasi lagi, tidak ada apa-apa lagi, cuma setahun aja semestinya. Setahun tapi Cuma diulang diulang-ulang 20 kali. Tidak ada gunanya. Berarti tidak terlalu kayak Tidak pengalaman. ada improvement. seharusnya, Ya, pengalaman is penting kalau dievaluasi, ya, dan kemudian jadi orang hidup itu kayak sekolah kan, Iya. betul ya. Betul, Pak. Kita sekolah cuma bayar uang, Iya. tapi kita hidup pengalaman ini bayar dengan waktu, dengan keringat, dengan energi, dengan uang segala macam. Iya. Tapi saya jarang ketemu pemimpin yang serius tiap tahun mengevaluasi hidupnya. Ada cara yang paling mudah nggak tanpa kita punya banyak tools untuk mengevaluasi? Bisa. Silakan, Pak. Saya dulu waktu di Compassion, orang kan selalu tanya ke saya, pemimpin saya, kamu ingin untuk pertumbuhanmu, ingin apa? Ikut seminar, beli buku, apa? Saya bilang saya minta 3 hari aja waktu untuk solitude. Setiap tahun. Dalam 3 hari itu saya mau evaluasi diri. Nah, kita harus biasakan itu. Karena ada teman saya satu, dia bilang tiap 4 bulan ya habis sehari aja untuk evaluasi diri. Ya, kalau kita tidak pernah evaluasi, kita tidak bisa berbuat lebih baik. Maksudnya itu dalam hari solitude itu dia cuma merenung. Iya. Bagaimana nih? Dia ngelihat 4 bulannya kayak apa. Iya, 3 bulan ini. 3 bulan, 4 bulan ini. Iya. Saya kalau ketemu orang yang lebih senior dari saya leadership, saya selalu tanya pertanyaan 2 hal ini. Satu adalah, kamu selama 40 tahun memimpin ini, pemimpin itu kan kita ketahui keputusannya baik apa jelek. Saya tanya, selama 40 tahun keputusanmu yang paling bagus, yang kamu merasa sangat happy, apa itu? Iya. Saya ingin belajar. Nah, dia ngomong. Yang kedua yang kadang-kadang sulit orang ngomong adalah, beritahu saya keputusanmu yang paling buruk. Kamu nyesel ambil keputusan itu. Kalau Pasti boleh ada. diulangi, kamu tidak ambil lagi. Saya pengen tahu itu. Nah, pertanyaan itu bisa dilontarkan ke diri sendiri. Tiap tahun. Oh. Sebagai bahan nice. evaluasi. Ya. Very nice. Ya. Dan kita ngelatih culture di semua organisasi yang saya pimpin, di LAD, di L4L, tiap kali ada sesuatu selalu kita evaluasi, langsung evaluasi. Kita ada misalnya Bible Study Leadership tiap Kamis, langsung evaluasi. Ya, pertanyaannya selalu 3 hal aja. What we did well. Apa yang kita udah kerjakan dengan baik. Nomor 2, what we need to improve. Iya. Yang ketiga, kalau kita punya kesempatan ngulangi lagi, apa yang dirubah. Walaupun udah bosen berkali-kali ya tetap tanyakan aja. Tetap Karena kan ada satu patron nanti yang terbentuk dan Itu budaya, karena membentuk budaya nih. ya, Edison berkata, yang namanya excellent itu apa sih? There is always a better way to do things. Find it. Alright. Jadi kita misalnya khotbah hari Minggu, Iya. pernah tidak dievaluasi? There's always a better way to do things. Iya. Pernah enggak kalau kita enggak evaluasi, kita enggak tahu better way-nya kayak apa. Iya. Iya. Tapi kalau kita evaluasi, kita bisa tahu improve-nya di mana, change-nya di mana, dan segala macam. Minimal kalau zaman sekarang kalau yang direkam di YouTube bisa didengarin ulang ya. Right. Itu cara mengevaluasinya ya. That's- Kalau ada orang yang ngomong, Pak saya geli Pak dengar suara saya sendiri gimana?
Ya, jangan dengerin suara sendiri. Berarti kan nggak bisa di-review itu. Iya, iya. Dari orang-orang yang Well, orang dan kemudian- orang bisa iya. memberi feedback. Iya. Jadi mimpin juga sama. Jadi saya bilang ke orang yang saya pimpin, Very Betul. interesting. kalian ini orang-orang hebat, harusnya pantas dipimpin oleh orang yang hebat. Cuma nggak tahu Tuhan kadang-kadang lucu. Dia kasih saya untuk mimpin kalian. I am not qualified. Okay. So you need to help me. Tolong saya untuk bisa mimpin kalian lebih baik. Dengan cara memberikan feedback. Memberi feedback. Oh. Ya, beri saya tahu how to be better leader for you. Tapi kan kadang-kadang ada orang-orang juga yang mengatakan nanti kalau aku beri feedback nanti aku diceng nih. That's pemimpin-pemimpin yang tidak secure misalnya. Oh. Jadi pemimpin yang menurut saya yang paling penting nih, kunci yang paling penting buat seorang pemimpin. Ya kadang-kadang kita bikin kriteria pemimpin yang bagus itu apa sih? Integritas lah, holiness lah apa. Tapi menurut saya ada satu hal yang tidak boleh tidak ada. Apa tuh Pak? Pembelajar ulung. Maksudnya? Harus tetap jadi pembelajar ulung. Ya, kita pernah salah dan kita akan salah lagi dalam hidup ini. Ya kita pada Rick Warren dia bilang kalau kita berhenti belajar lebih baik kita tidak usah mimpin lagi. Karena pada saat kita Maxwell juga bilang kalau kita tidak bertumbuh, ya semua orang di bawah kita mentok semua. Iya benar. Iya, leadnya ini kita jadi leadnya ya. Jadi kalau kita tidak bertumbuh minggir. That's So you need hard. to intentionally learning, always learning new things. Kalau kita tidak ada passion lagi untuk learn, minggir, jangan ngalangi orang lain. ya, karena gereja kita atau organisasi kita tidak akan lebih besar daripada kapasitas pemimpinnya ya, betul nggak? Well, Ya, good. cuman pemimpin yang harus terus belajar. Jadi kalau pemimpinnya ndak belajar, ya akibatnya tadi orang bisa aja pindah, orang bisa aja ini pergi dan segala macam. Alright, oke. Nomor 2 ya Pak ya. Oke. Pemimpin yang baik adalah yang tidak pernah menunjukkan kesalahannya di depan tim yang dia pimpin. True or false? False. False. Oke, silakan dijabarkan Pak. Ya karena orang-orang bilang kalau kita mau mimpin, memuridkan, ini ada quote ya, salah satu cara terbaik adalah lewat peneladanan. Ya. Nah saya bilang itu keliru. Peneladanan bukan salah satu cara untuk membangun pemimpin. Peneladanan adalah satu-satunya Oh cara satu-satunya. untuk membangun Kirain pemimpin. keliru. Satu-satunya. Bukan Oke. salah satu-satunya. Satu-satunya. Ya. Nah kalau orang cuman lihat semua keberhasilan kita, ya, kita seringkali kalau kesaksian, kita cerita keberhasilan kita, nulis buku, resep, ya 7 cara untuk menjadi pemimpin yang sukses. Ya. Pada saat orang yang kita pimpin menghadapi masalah, mereka tidak punya contoh. Apa keuntungan seorang pemimpin menjadi vulnerable atau rapuh di hadapan orang yang dipimpinnya? Ya karena orang-orang akan melihat bahwa yang saya ikuti ini bukan malaikat gitu kan. Real gitu ya. Kalau yang saya ikuti malaikat ya tidak bisa, ya jelas dia malaikat ya bisa. Gitu. Iya. Tapi kita harus sadar, kita ngomong kepada orang yang kita pimpin. Untuk berani ngomong, saya pernah loh salah, dan tidak hanya sekali loh, ngambil keputusan salah, Iya. dan orang lain menderita. Iya. Wow. Dan saya nanggung sampai hari ini, kalau ingat itu, keputusan-keputusan itu. Ke depan, saya tidak bisa janji saya tidak akan salah. Tetapi kalau pengalaman yang dievaluasi, Iya. kenapa kok salah, supaya kita bisa hindari dan kita menjadi pemimpin Menjadi yang lebih lebih baik. bijaksana. Ya, kita bisa salah lagi asal jangan salah yang sama. Oh, itu kan insanity ya, Iya. definisi. Salahnya Mengulangi hal yang sama Jangan berulang-ulang. masuk ke lubang yang sama, kita udah belajar itu. Iya. Ya. Kita bisa salah yang lain, bisa nggak bisa? Ya kita manusia bisa. manusia Dan pun justru bisa. dalam keadaan kita salah itu, mereka perlu lihat how we handle this. Itu lebih penting. Supaya nanti kalau mereka mendapatkan kesempatan yang sama, mereka Tahu cara tidak, handle-nya gimana? ya, secara menghandle atau tidak jatuh ke lubang yang sama. Ya. Alright. Dua hal. Satu adalah yang kita bilang legacy tidak selalu harus sukses, tapi legacy adalah ini mentormu sudah bayar harganya, kamu tidak usah bayar lagi. Iya. Sekolahnya udah dibayar. Iya. Ya.
Satu itu, dan kemudian mereka tahu caranya handle mistakes, handle sadness. Karena pemimpin tidak selalu jaya seperti itu. Ya, Kadang-kadang betul. kita hancur hati lihat keputusan yang kita ambil keliru. Bapak pernah? Iya pernah dong. Boleh nggak mention satu yang terburuk yang pernah Bapak buat? Yang terburuk, saya perlu waktu untuk bikin yang terburuk, tapi yang satu yang Salah buruk satu ya. yang buruk. Salah satu yang buruk. Iya, iya, iya. Ya, saya pernah waktu itu masih di organisasi yang dulu ngambil keputusan untuk reorganisasi. Ya. Dalam reorganisasi ini banyak orang yang kemudian kehilangan kerjaan. Waktu itu konsep saya adalah bagaimana membuat pemimpin saya sukses apapun harganya. Gitu kan saya jadi. But at the cost. Yang saya nak bayangkan ini orang-orang yang punya istri, punya anak, segala macam. Yang harusnya bisa saya handle lebih baik. So that's something yang terus Menghantui? enggak menghantui, cuman saya belajar dari situ, ya. Kalau bisa diulang mungkin saya rubah keputusannya. Right. I cannot live in, bukan guilty, bukan apa, tapi bahwa kalau misalnya saya bilang ulangnya akan saya rubah cara Karena ngambil. ada cara yang lebih baik dari itu. misalnya. Ya. Kalau misalnya mungkin. Bapak punya kesempatan untuk mengulang, apa yang harus dilakukan daripada retrench atau mem-PHK orang misalnya? Karena gini ya, organisasi itu buatan manusia. Baik itu namanya organisasi Kristen, gereja juga organisasi. Betul. Betul. Ya. Organisasi come and go. But people last. Kekal. Yang di surga nanti ada orang tapi tidak ada organisasi. Nanti ketemu di surga ya. Ya, jadi yang diinvest, kepentingan kita harus lihat orang, bukan lihat organisasi. Memang dalam organisasi kita harus balance sebagai orang hidup di organisasi. Selalu ada ditanya loyalitasnya di mana di organisasi. Nah, tapi kalau ngomong gitu, gimana kalau misalnya orang itu tidak perform, tapi kemudian ini menjadi liability atau menjadi beban berat Nah, buat itu kasus buat- berbeda. terus gimana kalau nggak dikeluarin gimana? Ya, kasusnya berbeda. berbeda karena ya. itu. Tadi kan karena reorganisasi. Oke, Tapi kalau performance orang, kita harus lihat sebabnya apa. baik. Ya, satu, seringkali kita lihat orang ditempatkan di tempat yang keliru. Ya, desainnya, Tuhan punya desain buat setiap kita. Tapi kadang-kadang kita tempatkan orang bukan di desainnya. Oke, Jadi dia naik base yang keliru. kurang optimal jadinya. Jadi kurang optimal. Satu itu kemungkinannya. Kemungkinan kedua, bisa jadi karena kompetensinya kurang. Kalau itu solusinya gampang. Ya, di-equip, di-training, Belajar segala lagi. macam. Belajar lagi. Ya. Kemungkinan ketiga, dia tidak perform karena leadership-nya tidak bagus. Tidak ada feedback mechanism, tidak pernah terima feedback, tidak tahu dia bagus apa tidak bagus. Jadi macam-macam sebabnya. Itu yang kita harus lihat. Nah, banyak organisasi dan perusahaan kalau ada yang low performance langsung jalan keluarnya cut atau training. Dua-duanya mungkin bukan jalan keluar terbaik. Kita harus lihat sumbernya apa dulu, cost-nya. Ya. Right. Bisa salah tempat, desainnya keliru, ya bisa kemungkinan cara memimpinnya. Tiap orang butuh pemimpin yang berbeda. Cara mimpin berbeda. Anak saya 3 beda tiga-tiganya. Ya, Cara ngomongnya beda. ya. Ya, kita punya orang itu punya Ken Blanchett namanya situational leadership. Ya, orang beda-beda. Ada orang yang bisa dipercaya tapi low competence. Ada kompetensinya bagus tapi tidak bisa dipercaya. Macam-macam kita pimpinnya harus beda-beda. Ya, kalau kita ngerawat sama ratakan gitu aja udah Berantakan pasti nanti. nggak perform. Kacau, ya. Ya, oke. Berikutnya ya Pak ya. Dalam memimpin Gen Z atau Gen Z, memberikan kepercayaan kepada mereka itu lebih penting daripada pengawasan ketat atau supervisi. True or false? Well, agak difficult answer-nya karena bisa dua-duanya. Jadi kita bukan either or. Ini situational tadi itu yang Bapak bilang. Ya, jadi artinya buat Gen Z, buat leadership secara umum, tapi khusus lebih penting buat Gen Z, trust itu sangat penting. Ya. Jadi saya sebut trust itu sebagai currency-nya leadership.
Jadi kalau Indonesia itu currency-nya rupiah, Amerika dolar, di leadership currency-nya itu trust. Kita nggak punya trust, nggak bisa belanja apa-apa dalam leadership. I see. Ya. Tapi itu lebih lagi penting buat anak-anak remaja pada saat identitasnya terbentuk. Banyak kali saya dengar kesaksian, cerita di mana mereka menjadi pemimpin karena ada orang yang mempercayai mereka pada saat mereka tidak percaya dirinya sendiri. Oh, setuju saya. Ya, itu membuat mereka kemudian jadi pemimpin yang sangat bagus karena seperti itu. Ya. Jadi apakah setelah ditrust tidak perlu supervisi? Ya perlu. Nggak bisa dilepas gitu Nggak bisa aja either ya. or. Lebih penting mana menurut saya? Trust is very important. Tapi trust perlu supervisi. Oke. Jadi tidak bisa. Seketat apa supervisinya? Eh? Seketat apa supervisinya? Nah, tergantung orangnya juga. Tergantung situasi. oke. Berarti ini benar-benar situational Iya, leadership iya, ya. iya, iya. Jadi artinya tergantung orang model temperamennya seperti apa. Tapi jangan sampai ya kita micromanaging. Itu bukan supervisi. Oh, batasnya micromanage ini. Semua Iya. diurusin yang kecil-kecil. Jadi kita Makan harus belum. Itu kan orang pacaran, Pak ya. ya. Kita empower. Empower. Kata Ya, empower ini sendiri artinya kita rela kehilangan power. Iya dong. Banyak orang bilang saya empower kaum muda tapi dia tidak kehilangan powernya, tetap berkuasa penuh. Berarti harus ada certain decision making yang harus dibuat oleh mereka. Exactly. Tapi kalau ternyata setelah dikasih dan tidak ada perform yang tidak ada feedback atau hasilnya resultnya sangat buruk, bagaimana? Let's sit together. Tidak semua orang langsung berhasil. Pengusaha besar pun pernah gagal dulunya sebelumnya. Ya, kita evaluasi dong. Ya, salahnya di mana? I see. Kamu butuh pemimpin yang seperti apa supaya kamu sukses? Ya, support apa yang perlu diberikan? Apakah sudah diberikan semua? Jadi semua kan bisa dievaluasi, dilihat salahnya di mana nih? Iya, iya. Baik pemimpinnya ataupun orang yang dipimpin, Exactly. orang yang Dua-dua. memberikan kepercayaan Iya. ataupun yang dipercaya. Exactly. Ya. Baik. Kadang-kadang Very yang paling penting justru kecil hal seperti ini, feedback. Feedback. Ya, banyak pemimpin ngasih empowerment, dikasih tanggung jawab, tidak pernah beri feedback. Oh, nggak pernah cek juga ya. Ya, tadi saya pagi baru bicara dengan satu staff yang bukan report ke saya, tapi dia yang merasakan bahwa saya tidak pernah terima feedback dari pimpinan saya. Apakah kerja saya benar, apa salah, baik atau buruk, itu menghancurkan moral. Oh, pembiaran itu namanya. Ya, artinya orang semua butuh feedback. People want to know, are we doing the right thing or not? Oke. Or I'm wasting my time here. Kayak kalau zaman sekarang mobil ada sensornya ya. Ya. Anak kita pun butuh feedback. Tapi seringkali yang kita berikan feedbacknya hanya kalau dia salah. Kita kalau salah baru kita ngomong. Ya. Kalau benar kita nggak ngomong. Berarti feedback itu as simple as you're doing good, Right. good job. Ya. Lagi teruskan. Ya. Gitu, ya. Oke. Kita Atau lihat salah ini kamu. Ya. Jemaat terlambat 10 menit, kita tanyakan kenapa, gini-gini kok terlambat. Dia tepat waktu selama 3 tahun, nggak pernah kita bilang apa-apa. Gitu. 3 tahun nggak pernah telat, kita nggak bilang apa-apa. Sekali terlambat 10 menit kita Baik. mulai, kita harus merubah policy kita, masuk pintu tutup. Iya, iya, iya. Ya, zaman dulu banyak ya gereja itu ya. Zaman sekarang lebih lenient, lebih rileks. Dibuka aja nggak mau masuk, apalagi ditutup, nggak balik gitu. Nomor 4 ya Pak ya. Ya. Pemimpin yang otoriter selalu lebih efektif dalam mengelola tim yang terdiri dari anggota generasi yang berbeda-beda. Kembali tergantung situasinya. Kalau kita sedang perang, ya tidak bisa main demokrasi. Mati semua. Kalau perang butuh pemimpin berarti yang lihat urgensinya. Iya, tergantung kondisinya seperti apa. Yang kita pimpin ini dalam situasi seperti apa. Oh. Kita goalnya mau kemana. Berarti pemimpin harus ngasih tahu dong. Kita lagi perang nih, masa kamu nggak tahu? Ya. Gitu. Berarti switch ini, Ya. red alert gitu. Kali kalau Musa dikejar orang Mesir, dia harus Kalau nggak mati otoritarian. semua. Ya. Kita nyebrang Iya, nih iya. laut. Iya, cepat. Windownya cuma 3 jam. Begitu Joshua dia bilang gini, aku dan keluargaku melayani Tuhan. Nah kamu terserah. That's very good. Ya. Wow, wow, wow. Jadi tergantung situasinya kita. Berarti pemimpin nggak boleh diam aja terus ya.
sambil expect dan kemudian ada nggak Pak kalau pemimpin gimana misalnya mereka yang baperan gitu gimana pemimpin yang baperan? Gak enak ikut pemimpin Lah, ya, baperan. makanya. Ya, pemimpin saya lagi tugas pertamanya adalah ngambil keputusan. Jadi banyak orang punya kedudukan, punya jabatan, tapi tidak berani ngambil keputusan. That's not a leader. Jadi kalau dia di posisi kepemimpinan, tidak ngambil keputusan, it's bad for the organization. Kita tidak ngambil keputusan, itu pun keputusan sudah. Kan masa-masa yang genting itu diperlukan pemimpin yang taktis ya Pak. Nah kalau misalnya contoh Pak organisasi ya misalnya contoh seorang pemimpin yang very strategic dan kemudian jatuh dalam dosa dan dia disingkirkan pasti. Dan kemudian untuk mengisi kekosongan ini dicomotlah orang yang misalnya entah itu suaminya atau istrinya atau anaknya yang kemudian tidak dalam kaliber itu bagaimana nih? Dan dia cenderung akhirnya jadi stun gitu, kaget dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kan hancur nih. Gimana nih jalan keluarnya? Ya kembali ke tadi, kita ke stylenya intergenerational leadership, I see. team leadership, shared leadership. Ya. Kalau itu ada, nggak mungkin terjadi yang seperti ini. That's very good. Berarti ini harus dirunut 5 tahun sebelumnya nih. Ya, artinya apa yang kamu lakukan nih? Pemimpin yang karismatik itu kita syukuri, Ya. tapi juga menjadi liability buat organisasi, buat gereja. Karena suatu iya. waktu mati organisasi Karena pada saat hancur, dia ya? mimpin semua jadi Bagus. tidak terempower. Oh. Karena dia pegang semua. Walaupun delegasi. Iya, walaupun delegasi, tapi tetap kata akhirnya pasti karismatik pemimpinnya akan putuskan. Yang dimanapun juga. Dia kelihatannya delegasikan ini itu, tapi tetap orang nunggu kata akhirnya dari dia. I see. Ya, karena dia bilang, Tuhan bilang pada saya begini. Tuhan bilang saya gitu. Jadi orang tetap melihat dia sebagai kata akhirnya. Ya. Walaupun dalam tugas-tugas didelegasikan, tapi dalam keputusan akhir dia dipegang sendiri. Dan itu menjadi liability. Karena pada saat dia kemudian mati atau tersingkirkan, orang semua tidak siap. Nggak biasa ngambil keputusan. Iya, karena tadi satu orang saja. Tapi kalau kita sudah biasakan kultur baru di mana ada shared leadership, Ya. ya, di mana ada team leadership, Ya. ya, maka Tuhan bisa bicara lewat si A, lewat si B, lewat si C, ya. Nggak harus satu orang Nggak itu harus aja. satu orang. Oke, Iya. baik. Mantap. Yang terakhir, Pak. Lebih baik memilih pemimpin yang mau dibandingkan dengan pemimpin yang mampu. Mana yang lebih ini, true or false? Yang kita cari yang mau dan mampu tentunya. I see. Iya dong. Yang kita ketemu tiap Kapasitas hari dan ini ya. orang-orang yang kadang-kadang itu orang-orang yang ya tadi mau tapi tidak mampu atau mampu Tapi nggak mau. tapi tidak mau. Nah, untuk saya kembali lagi bahwa tugas seorang pemimpin itu membangun pemimpin-pemimpin lain. Iya. Ya. Pemimpin itu satu role yang baru bisa dinilai setelah dia tidak mimpin lagi. Selama dia mimpin, ya sejarah itu ditulis oleh orang yang berkuasa. Betul. Ya, jadi kalau selama dia mimpin ya semuanya bagus semua. Begitu dia turun, apakah masih bagus? Itu menunjukkan kualitas kepemimpinannya dia. Jadi tidak ada successor, tidak ada selanjutnya. Jadi kemudian kalau kita ingin dapat orang yang mau dan mampu, ya kita bangun, jangan cari sana sini, jangan bajak dari gereja lainnya gitu. Iya. Kita bangun dari iya. bawah Iya. dengan intergenerational leadership. Baik. Jadi kita mesti dalam hal segala macam, ya kita di gereja, di organisasi, dimanapun, tugas pemimpin ya bangun pemimpin, Ya. komunitas pemimpin. Alright. Oke. Itu Terima lagi. kasih, Pak. Terima kasih, sangat diberkati sekali. Sama-sama.